Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B kelas B Indralaya Praktikum Biokimia yang beranggotakan Saya Roy Saputra, saya Tri Febrianti, Saya Mela Ratnasari, saya Fadina Nabila. Dan saya Ensa. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang uji protein. Selamat menyaksikan. Reaksi uji protein. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Selanjutnya ialah materi singkat. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkrip dan translasi dalam sel. Protein memiliki ratusan bahkan ribuan bermolekul, oleh karenanya protein merupakan makromolekul. Berapa uji yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi protein? Di antaranya, pertama uji Biuret, yaitu uji kualitatif untuk melihat perubahan warna protein menjadi ungu. Kedua, uji Santo protein, melihat asam amino inti aromatik yang jika diuji memberikan warna kuning. Dan ketiga ialah uji koagulasi, yaitu mengevaluasi kemampuan protein untuk menggumpal setelah melalui pemanasan. Selanjutnya ialah alat bahan. Alat yang digunakan itu tabung reaksi, gelas ukur, pipet tetes, rak tabung reaksi, penangas air, penjepit tabung reaksi, gelas beker, spatula, dan batang mengaduk. Bahan yang digunakan yaitu larutan protein. Untuk larutan protein itu kuning telur, putih telur, susu, tepung kacang, ikan, dan gelatin. Selanjutnya NaOH 2,5N dan 10N, CuSO4 0,1N, HNO3 pekat, reagen Milon, H2O, asam asetat, dan nasi. Selanjutnya prosedur percobaan uji Biuret. Tambahkan 1 ml NaOH 2,5N ke dalam 3 ml larutan protein dan aduk hingga homogen. Kemudian tambahkan setetes CuSO4 0,01 m. Aduk juga hingga homogen. Jika tidak timbul warna, maka tambahkan lagi setetes 1-2 tetes CuSO4. Selanjutnya pelaksanaan percobaan. Yang pertama, larutan protein dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan reagen Biuret sehingga menghasilkan larutan berwarna ungu jika larutan positif protein. Berikut hasil uji Biuret: putih telur yaitu larutan ungu pucat, susu larutan ungu keruh, kuning telur larutan ungu agak keruh. Selanjutnya gelatin larutan ungu pucat, kemudian tepung kacang larutan ungu pucat, ikan larutan ungu. Ini termasuk juga positif. Dan juga hasil Biuret untuk nasi itu larutan putih yaitu negatif protein. Prosedur percobaan kedua yaitu uji Santo protein. Ke dalam berapa tabung reaksi sesuai dengan label, tambahkan 0,5 masing-masing larutan protein, kemudian tambahkan berapa tetes HNO3 pekat. Bandingkan warna dengan larutan yang dibelikan oleh belangko menggunakan air sebagai gantinya. Sekarang dinginkan di bawah keran dan dengan hati-hati tambahkan 5 tetes 10 m NaOH untuk membuat larutan menjadi sangat basah. Selanjutnya pelaksanaan percobaan uji Santo protein. Larutan protein dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan HNO3 beberapa tetes. Diaduk hingga homogen. Kemudian ditetesi dengan 5 tetes larutan NaOH 10 m. Berikut hasil uji Santo protein yang kami dapatkan, yaitu susu dengan belangkunya positif, endapan kuning, tepung kacang positif, endapan kuning, putih telur positif, endapan kuning, dan ikan positif, endapan kuning, dan gelatin positif larutan kuning. Selanjutnya itu kuning telur positif, endapan kuning, dan nasi negatif larutan putih dengan belangkunya. Selanjutnya prosedur percobaan untuk uji koagulasi. Tambahkan 2 tetes asam asetat 1 m ke dalam 5 ml larutan protein. Kemudian dididihkan selama 5 menit sehingga menghasilkan endapan. Kemudian ambil endapan menggunakan batang pengaduk dan uji kelarutan endapan di dalam air dan uji endapan dengan reagen Milon. Selanjutnya untuk pelaksanaan percobaan uji koagulasi. Pertama, diambil sampel sebanyak 5 ml larutan protein, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah dimasukkan tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan asam asetat. Setelah ditetesi asam asetat, kemudian dipanaskan kurang lebih 5 menit sehingga terbentuk endapan. Kemudian endapan diambil menggunakan batang mengaduk dan endapan ditetesi dengan reagen Milon untuk melihat apakah menghasilkan larutan endapan merah bata jika itu positif protein. Berikut hasil koagulasi. Yang pertama itu susu. Setelah dipanaskan terbentuk endapan putih. Lalu tambahkan air menghasilkan endapan putih larut. Kemudian endapan yang satunya lagi tambahkan reagen Milon sehingga menghasilkan endapan merah bata. Selanjutnya untuk hasil koagulasi putih telur. Putih telur setelah dipanaskan menghasilkan endapan putih, kemudian dilarutkan dengan air menghasilkan endapan putih tidak larut. Kemudian putih telur yang endapannya itu direaksikan dengan reagen Milon sehingga menghasilkan endapan merah bata. Selanjutnya hasil uji koagulasi kuning telur.
Kuning telur dipanaskan menghasilkan endapan kuning, kemudian dilarutkan dengan air, maka hasil endapan kuning yang larut. Kemudian kuning telur endapannya itu direaksikan dengan regen melon, maka menghasilkan endapan merah bata. Kemudian tepung kacang menghasilkan endapan putih setelah dipanaskan. Kemudian untuk larutannya itu menghasilkan endapan putih tidak larut. Kemudian tepung kacang itu untuk direaksikan dengan regen melon itu menghasilkan hasil endapan merah bata. Selanjutnya ikan membentuk endapan putih setelah dipanaskan. Kemudian larutkan dengan air, hasilnya endapan putih tidak larut. Ikan dengan regen melon direaksikan kemudian menghasilkan endapan merah bata. Selanjutnya itu gelatin tidak mengendap setelah dipanaskan, kemudian dilarutkan dengan air itu tidak memiliki endapan dan larut. Gelatin kemudian direaksikan dengan regen melon itu menghasilkan larutan merah bata. Yang terakhir itu hasil uji koagulasi dengan sampel nasi. Nasi setelah dipanaskan itu menghasilkan endapan putih, kemudian dilarutkan dengan air itu menghasilkan endapan putih tidak larut. Kemudian endapan yang lainnya itu direaksikan dengan regen melon sehingga menghasilkan endapan putih. Pembahasan. Pertama, uji Biuret. Uji Biuret digunakan untuk mendeteksi adanya protein dalam suatu larutan. Protein memiliki ikatan peptida yang dapat memberikan hasil positif dengan uji Biuret. Natrium hidroksida digunakan untuk membuat pH larutan menjadi basah. Dalam suasana basah, ion kupri akan berikatan dengan atom nitrogen dalam ikatan peptida protein, sehingga membentuk kompleks koordinasi tembaga berwarna ungu. Terbentuknya warna ungu menunjukkan adanya ikatan peptida dalam sampel, atau dengan kata lain, sampel mengandung protein. Berdasarkan hasil uji, ada 6 sampel yang memberikan hasil positif, yaitu susu, putih telur, kuning telur, tepung kacang, ikan, dan gelatin, dengan membentuk larutan ungu, sedangkan 1 sampel yaitu nasi memberikan hasil negatif dengan bentuk endapan putih. Selanjutnya, uji santu protein dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan protein dalam suatu sampel asam amino yang mengandung cincin aromatik atau benzena. Dalam prosesnya, benzena akan bereaksi dengan asam nitrat melalui proses nitrasi. Jika protein mengandung asam amino aromatik akan menghasilkan larutan dengan warna kuning. 6 sampel yaitu susu, putih telur, kuning telur, tepung kacang, ikan, gelatin menunjukkan hasil positif yang artinya mengandung asam amino aromatik, sedangkan nasi menunjukkan hasil negatif yang artinya tidak mengandung asam amino aromatik. Yang terakhir ialah uji koagulasi, dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan protein dengan menambahkan asam atau memanaskan sampel. Dalam uji ini dilakukan pemanasan karena protein mengalami koagulasi atau pengendapan pada suhu tinggi, dan pemanasan menyebabkan denaturalisasi pada protein yang memutuskan interaksi ion kovalen dalam suatu struktur protein dan menurunkan kemampuannya dalam mengikat air, sehingga protein dapat mengendap. Regen melon digunakan untuk mendeteksi adanya gugus fenol pada asam amino penyusun protein. Untuk sampel yang positif fenol memberikan hasil endapan merah bata. Hasil uji menunjukkan sampel susu, putih telur, kuning telur, tepung kacang, ikan, gelatin berubah menjadi merah bata. Endapan merah bata menandakan adanya protein. Namun sampel nasi membentuk endapan putih yang menandakan hasil negatif. Kesimpulannya, dapat disimpulkan uji Biuret mendeteksi protein dengan melihat perubahan warna menjadi warna ungu yang menunjukkan hasil positif. Semua sampel kecuali nasi berubah menjadi warna ungu. Kedua, uji santu protein mendeteksi asam amino aromatik melalui perubahan warna menjadi kuning, menunjukkan adanya gugus benzen. Hasil positif ditemukan pada kuning telur, putih telur, ikan, tepung kacang, gelatin, dan susu. Ketiga itu, nasi negatif dalam uji santu protein karena tidak mengandung gugus benzen, sesuai dengan teori yang menyatakan uji ini mengidentifikasi gugus benzen. Keempat itu, uji koagulasi mengidentifikasi protein melalui pengendapan saat ditambahkan asam atau dipanaskan. Hasil positif ditandai dengan endapan merah bata setelah penambahan regen melon. Kelima itu ikan, susu, kuning telur, putih telur, tepung kacang, dan gelatin menunjukkan hasil positif dalam uji koagulasi dengan terbentuknya endapan merah bata. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi